Belum lama ini tersebar luas berita soal pengemudi mobil Daihatsu Ayla yang menabrak motor Honda CBR 1000 RRSP karena saling bersih tegang. CBR 1000 RRSP sendiri merupakan moge Honda yang masuk kelas Super Sport. Moge ini sempat dijual oleh PT Astra Honda Motor dan didatangkan langsung secara CBU dari Jepang. Saat ini beberapa dealer Honda seperti Honda Cengkareng masih menjual unit CBR 1000 RRSP. Pada situs resminya, CBR 1000 RRSP dibanderol Rp699 juta OTR Jakarta. Apabila dibandingkan dengan Ayla, maka bisa ditukar 6 unit Ayla tipe D yang harganya hanya Rp102.150.000 OTR Jakarta. CBR 1000 RRSP dibekali dengan mesin berkapasitas 1000 cc, 4 silinder segaris DHOC yang mampu hasilkan tenaga hingga 189 TK pada 13.000 RPM dan torsi 116 Nm pada 11.000 RPM. Tenaganya bahkan hampir 3 kali lipatnya Ayla. Mobil LCGC ini menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc, 3 silinder yang mampu hasilkan tenaga sebesar 64 TK pada 6000 RPM dan torsi mencapai 80 Nm pada 3600 RPM. Diberitakan sebelumnya tengah viral foto kecelakaan yang melibatkan Daihatsu Ayla dan Honda CBR 1000 RR yang terjadi di Purwokerto. Dalam postingan tersebut terlihat moge 1000 cc itu terkapar setelah diseruduk mobil LCGC. Seperti yang diungkapkan oleh korban yang juga pengendara Honda CBR 1000 RR melalui media sosial pribadinya, pria bernama Dimas tersebut mengatakan hal itu bermula saat pengemudi Ayla tidak terima lantaran merasa digeber olehnya. Hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan berujung penabrakan oleh pengemudi Ayla. Jadi ingin mempertegas saja teman-teman ya, itu di posisi di foto kan juga sudah terlihat jelas. Intinya saya ditabrak dengan sengaja oleh si pengendara mobil Ayla ya. Kronologinya si pengendara Ayla tidak terima, katanya saya geber gitu ya. Oke, saya menyadari ya kalau suara motor saya memang kencang sekali ya. Jadi terserah lah dia mau bilang digeber atau enggak, ya memang suaranya memang kencang. Dia suruh saya minggir. Oke, saya ikuti kemauannya, saya minggir di tepi. Kita sempat cekcok mulut dulu. Kemudian dia merasa tidak terima, kemudian saya tanyakan, kemudian kalau tidak terima mau bagaimana kelanjutannya ya. Ini kita sempat cekcok sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan hanya bisa marah-marah ya. Terus saya tampar juga, kalau mau duel pun ayo saya layani gitu ya. Tapi karena dia entah pemikiran lain atau bagaimana, yang jelas dia langsung kabur ya teman-teman, dia masuk lagi ke dalam mobil, mungkin tidak mau melayani pasangan duel saya gitu ya. Padahal yang memberhentikan kan dia juga pertamanya. Merasa saya dibuat malu ya, karena di situ kan kerumunan orang juga. Saya kejar mobil Aylanya ya. Kemudian saya suruh dia minggir ya. Akhirnya saya salip, kemudian saya berada di depannya ya, tepatnya di sebelah kiri jalan ya, di pinggir jalan, karena memang persiapan untuk berhenti ya, supaya dia minggir gitu. Tapi bukan menghadangnya di depannya persis. Tapi tanpa disadari ya, mungkin karena gelap mata juga, si pengendara Ayla tadi malah menubruk saya dengan sengaja ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan kecelakaan, ini adalah tindakan yang sangat keji ya menurut saya. Saya mengalami patah tulang di lengan kiri, harus dikip ya, 2 tulang saya patah, kemudian ya harus melewati masa operasi. Kemudian ini saya di RSOP Purwokerto, alhamdulillah keadaan sadar dan sehat walafiat, hanya sedikit luka-luka dan patah tulang. Ditabrak dengan kecepatan 80-100 km per jam gitu ya, tanpa ada rem sedikit pun. Jadi benar-benar menabrak dengan spontan, dengan sadar. Dia menabrakkan mobilnya ke motor saya ya. Kemudian saya sempat terpelanting ke dalam kolong mobil, terseret sekitar 15 meter ya. Itu sangat tidak manusiawi ya. Jadi kenapa saya laporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini sudah masuk ke percobaan pembunuhan ya teman-teman ya. Jadi saya tidak melaporkan secara kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian dari pihak kepolisian pun sudah menahan yang bersangkutan. Beliau sudah diinterogasi, sudah di BAP juga. Beliau pun merasa bersalah, kemudian mengakui bahwa perbuatannya salah, dan tadi sempat memediasi secara kekeluargaan kepada saya. Beliau siap menanggung segala kerugian dan
kerusakan yang telah saya alami. Cuman untuk informasi bagi teman-teman, keluarga yang bersangkutan ini juga ternyata bukan dari kalangan mampu alias kurang mampu ya. Jadi mobil LCGC itu masih kredit, rumah pas-pasan lah padanya katanya dia ya. Dan kalau saya bersedia, dia ingin damai dengan saya, dia siap memberikan mobilnya beserta 1 unit rumah yang mungkin ditaksir senilai 300 atau 400 juta. Dan saya belum kehendaki atau saya belum mengambil langkah, karena apapun saya juga harus berkonsultasi dengan keluarga saya, karena bukan saya aja yang nggak terima, tapi semua keluarga saya tidak terima dengan atas kejadian ini. Jadi yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, sudah menyesali. Tadi keluarga besarnya sudah kesini ya Beb ya, bersama-sama semuanya. Tadi bapaknya, ibunya, omnya, padenya minta maaf ke saya secara personal dan sudah menyiapkan 1 unit mobil dan 1 unit rumah untuk ditukar supaya tidak kasus dilanjutkan, tapi masih saya pertimbangkan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.